23. Kembali chip bola. Baik. Jen. Baik. Gol! Jos! Gol! Jen Traven pemirsa. Tempel terus pemirsa. Ayo selesai pemirsa. Mereka betul-betul mampu mengunci serangan dari Malaysia. Catatkan double hat-trick, Jens Raven bungkam para pengkritik hingga media Vietnam. Menang meyakinkan di laga debutnya sebagai pelatih, Gerald van den Burg puas sekaligus tidak puas. Minta maaf dihajar Filipina. Secara mengejutkan, pelatih Malaysia U23 singgung skuad Garuda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, Timnas Indonesia U23 tampil superior dalam laga perdana grup A Piala AFF U23 2025. Ya, bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, skuad Garuda Muda sukses membungkam Brunei Darussalam dengan skor akhir 8-0. Dalam laga ini, penyerang muda Timnas Indonesia, Jens Raven, menjadi bintang utama dengan mencetak 6 gol dalam satu pertandingan. Pemain milik Bali United itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit kedua, 9, 31, 33, 41, dan 62. Sementara 2 gol lainnya disumbangkan oleh pemain berbeda, melengkapi kemenangan telak tim Garuda Muda. Tentu, penampilan Raven ini seakan membungkam salah satu media Vietnam, yakni Phap Luat. Ya, jelang turnamen, penyerang berusia 19 tahun itu dihantam cibiran usai meninggalkan Eropa dan memilih Bali United. Media Vietnam, Phap Luat bahkan menyebut keputusan pemain ini untuk bermain di liga lokal sebagai langkah mundur. Tak hanya itu saja, media tersebut juga menilai sepak bola ASEAN memang sedang menggiurkan secara finansial untuk para pemain diaspora yang kesulitan menembus klub top Eropa. Dengan iming-iming gaji tinggi, jaminan bermain, dan status sebagai bintang, banyak yang memilih jalan pintas. Meski banyak cibiran termasuk media Vietnam, Raven tetap membuktikan cibiran itu dengan performa ciamik di atas lapangan dan membungkam para pengkritik. Usai pertandingan, penyerang Indonesia itu mengungkapkan rasa bahagianya dapat mencetak 6 gol hanya dalam satu pertandingan. 6 golnya ini membuatnya sudah mengemas 14 gol bersama Garuda Muda sejak gol debutnya kala menang 6-0 atas Filipina dalam ASEAN U19 Bas Championship 2024 lalu. Hari ini adalah laga pertama saya bersama tim U23, dan saya mencetak 6 gol, tentunya saya sangat senang dengan itu. Anda benar lawan Filipina tahun lalu gol debut saya. Seperti yang Anda ketahui, saat itu saya sangat senang, ungkap Jens Raven. Raven juga menyatakan tak ingin terlalu larut dalam kebahagiaan mencetak 6 gol, karena fokusnya kini segera mengantarkan Garuda Muda ke semifinal. Karena ingin fokus dalam kejuaraan ASEAN U23, Raven tak ingin berkomentar banyak setelah akhirnya berkompetisi di Indonesia bersama Bali United mulai musim depan. Tapi, laga sudah selesai, jadi kita harus fokus ke laga selanjutnya karena kami baru mendapatkan 3 poin, tidak lebih dari itu. Semuanya ingin pergi ke semifinal, jadi, sekarang kita fokus ke laga selanjutnya dan memberikan yang terbaik. Saya pindah ke Liga Indonesia, namun, saya tidak ingin membicarakannya. Saya senang dengan keputusan saya gabung Bali United, namun, sekarang saya fokus untuk turnamen kali ini. Jadi, sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan itu karena kita perlu fokus di turnamen dan meraih hasil setinggi-tingginya, jelas Jens Raven. Di sisi lain, hasil impresif ini membawa skuad asuhan Gerald van den Burg langsung merangsek ke puncak klasemen sementara grup ASEAN U23 Championship 2025 dengan koleksi 3 poin. Meski poinnya sama dengan Filipina di peringkat kedua, Timnas Indonesia unggul selisih gol yang sangat mencolok. Kemenangan besar atas Brunei ini juga menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mengarungi turnamen dan menjaga asa melaju ke babak berikutnya. Pertandingan selanjutnya menghadapi Filipina akan menjadi penentu bagi Timnas U23 untuk mengamankan tiket ke semifinal Piala AFF U23 2025. Meski Timnas Indonesia menang telak atas Brunei Darussalam, namun, pelatih kepala Gerald van den Burg masih memberikan catatan untuk pasukan Garuda Muda. Ya, pada pertandingan pertama grup A kejuaraan ASEAN U23 ini, Van den Burg memberikan catatan karena permainan timnya melemah pada babak kedua, akibat hanya bisa mencetak 1 gol saja. Pada babak kedua, efektivitas permainan Indonesia sedikit menurun, karena hanya tercipta 1 gol melalui Raven. Van den Burg mengatakan timnya perlu berlatih keras lagi agar permainan selama 2 babak tetap terjaga kualitasnya. Meski senang, Van den Burg tetap akan melakukan evaluasi menyeluruh karena tensi permainan agak sedikit menurun antara babak pertama dan kedua. Saya pikir kita bermain apik pada babak pertama. Lalu,
pada babak kedua kita tidak tampil sebaik di babak pertama. Namun, saya pikir Brunei Darussalam juga bermain bagus. Pada babak pertama saya senang, namun pada babak kedua kita harusnya bisa lebih berkembang. Saya rasa senang dengan hasil ini, gap antara babak pertama dan kedua memang terlalu tinggi, jadi kami harus berupaya dalam latihan supaya kedepannya tidak terlalu jomplang, ungkap Gerald Vandenburg. Sebagaimana yang diketahui, negara Safisali, yakni Malaysia, dipaksa mengakui keunggulan Filipina seusai kalah 0-2 dalam laga perdana grup A ASEAN Cup U23 2025. Usai pertandingan, pelatih timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, meminta maaf karena timnya harus tumbang dari Filipina. Nafuzi Zain mengakui bahwa sebenarnya para pemainnya tampil bagus dalam laga melawan Filipina. Namun, ia tak bisa memungkiri bahwa di lini belakang Harimau Malaya Muda tak cukup kokoh. Mantan pelatih Terengganu itu mengaku bahwa sebenarnya ia berusaha membuat timnya bangkit. Akan tetapi, ia mengakui lini belakang The Ascals tak mudah untuk dibobol. Dari segi performa, kami bermain cukup baik, tapi lini pertahanan kami goyah dan cukup mudah ditembus oleh tim Filipina. Kami coba bangkit dan bermain habis-habisan, tapi sudah tertinggal 2-0, dan itu menyulitkan. Kami terus berusaha hingga menit ke-90, ada begitu banyak peluang untuk mencetak gol, tapi masalah kami adalah tidak mampu menjebol gawang lawan, ungkap Nafuzi Zain. Dalam kesempatan ini, Nafuzi Zain mengakui bahwa dalam statistik sebenarnya tim asuhannya unggul dari semuanya. Namun, mereka memang gagal mencetak gol karena lini belakang Filipina yang tampil dengan rapat. Untuk itu, setelah kekalahan dari Filipina ini, juru taktik Malaysia itu mengaku akan melakukan evaluasi. Dengan harapan mereka bisa bangkit dalam laga melawan Brunei Darussalam. Dari sisi performa dan statistik, kami sebenarnya lebih unggul secara keseluruhan. Tapi tetap saja, kami gagal mencetak gol dan itu jadi masalah utama kami. Namun dari segi sikap pemain, saya bangga, mereka tidak menyerah untuk mencoba mencetak gol, hanya saja keberuntungan belum berpihak pada kami. Untuk laga berikutnya melawan Brunei, kami akan evaluasi dan perbaiki kekurangan, terutama di lini pertahanan, ungkapnya melanjutkan. Dalam kesempatan yang sama, pelatih Malaysia ini meminta maaf kepada masyarakat, baik yang hadir langsung di stadion ataupun yang menyaksikan di televisi. Nafuzi berjanji bahwa dalam sisa waktu ini jelang lawan Brunei Darussalam, ia akan memperbaiki semua kekurangan timnya, terutama melawan tim tuan rumah timnas Indonesia nantinya. Dia mengakui bahwa melawan timnas Indonesia U23 akan menjadi laga yang berat. Untuk itu, dia akan mempersiapkan tim dengan sangat maksimal. Semua cedera dan kekurangan akan kami perbaiki demi persiapan melawan Brunei, dan terutama saat menghadapi Indonesia, yang kami tahu akan menjadi lawan yang cukup berat di sini, jelas Nafuzi Zain. Halo Garuda friends, this is Brandon Masuk Choinaman. Thank you for terima kasih sudah nonton kita sama mendukung kita. It was a fun game to play, but we can do better. So terus mendukung buat kita ya. Terima kasih.